tipe 2 yang kita bahas di hari Rabu. Ya, mirip-mirip sama diabetes tipe 2 yang kita bahas di hari Rabu. Ya, ngapalinnya cuma 2. Ngapalinnya cuma 2 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah reseptor insulin, tugasnya masukin gula ke dalam sel. Yang kedua adalah mitokondria, tugasnya bikin tenaga. Tenaga itu kalau masuk 1 gula ditambah 1 oksigen masuk sini, keluarlah 38 tenaga. Ini sel normal, ya. Jadi Bapak Ibu cuma ngapain 2 aja. Reseptor insulin tugasnya masukin gula ke dalam sel. Yang kedua adalah mitokondria, tugasnya adalah bikin tenaga. Dari mana tenaganya? Dari 1 gula masuk sama 1 oksigen, keluarlah 38 tenaga. Oke? Gampang. Nah, tadi ingat penyebab pertama kanker karena racun, ingat? Ya. Jadi kalau ada racun masuk ke sel kanker, ke sel normal, kalau ada racun masuk ke tubuh Bapak Ibu, termasuk yang kemo kan diracunin kan? Ya. Jadi kalau ada racun masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu termasuk di kemo, itu racun, yang rusak duluan adalah mitokondria rusak duluan. Mitokondria rusak. Tinggal 4. Besok di kemo lagi atau masukin racun lagi, mitokondrianya hilang 2. Besok masukin lagi, racun lagi, tinggal 2. Udah tinggal 2 begini Bapak Ibu, dibilangin sama emaknya, Tong, sini gue bilangin, ini emak lu lagi ngomong nih, lu dengerin sini. Lu dengerin apa kata emak. Tadi malam si dokter awet muda bikin sehat satu Indonesia bilang sama emak di TikTok live itu bahwa rokok itu racun. Racun itu bisa menyebabkan kanker. Jadi lu jangan ngerokok, Tong. Tak kena kanker lo. Kalau kena kanker kita mah nggak bisa bantu lo, Tong. Kata si Entong gimana? Mak, biarin lah Mak. Ani masih muda Mak. Orang kena kanker kan nanti tuh 50 tahun, 60 tahun kena kanker. Ini masih muda, masih 20 tahun. Nggak kena kanker Mak, tenang aja. Lagi rokok-rokok Ani Mak, bukan rokok Emak. Bukan duit Emak. Apalah, biarin malah gua ngerokok. Dikasih taunya so tahu Pak Ibu. Besok masukin racun lagi. Tinggal 1 mitokondria. Mitokondria tinggal 1. Kalau besok masukin racun lagi, mitokondria hilang semuanya. Sehingga sel ini mati, selnya busuk, infeksi, si Entong bisa meninggal gara-gara infeksi ini. Gara-gara selnya busuk. Sel ini Bapak Ibu udah begini dia nggak mau mati. Udah tinggal 1, selnya nggak mau mati. Gimana dia nggak mau mati? Gimana caranya dia bertahan hidup? Adaptasi, Bu. Ini sel ini kan hidup kan, bagian dari alam kan, alam itu bisa adaptasi Bu. Jadi kalau sel ini milik si Entongnya dikasih tahu bodoh amat, selnya ini adaptasi sendiri. Bagaimana cara sel ini adaptasi supaya tetap hidup? Gimana caranya? Caranya adalah dengan nutup semua pintu. Pintu racun ditutup, pintu oksigen ditutup, nggak menghasilkan antioksidan, semua ditutup, kecuali 1 pintu dibuka, yaitu pintu gula. Ya, jadi sel tadi, semua pintu ditutup, kecuali pintu gula. Why? Karena metabolisme tubuh kita itu pakai gula salah satunya. Ya, jadi kalau gula ditutup, nggak ada tenaga, mati selnya. Ya, jadi metabolisme sel baru tadi itu hanya pakai gula aja. Kalau sel normal tadi metabolismenya pakai 2 kan, 1 gula tambah 1 oksigen, 38 tenaga. Sel yang normal 38 tenaga. Sel baru tidak pakai oksigen metabolismenya, cuma 2 tenaga. Sel baru cuma 2 tenaga. Artinya apa? Selnya sama. Selnya kan sama kan? Sel yang 38 tenaga berubah jadi 2 tenaga.
Berarti ini sel 19 kali tidak efisien menghasilkan tenaga dibanding sel sebelumnya. Sel normal tadi. Ya, ini namanya sel fermentasi, sel kanker. Ya, nah, karena sel ini 19 kali tidak efisien menghasilkan tenaga, dia mesti adaptasi tambahan. Gimana cara adaptasi tambahannya? Melakukan dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya sel baru ini gulanya masuk ke dalam sel nggak habis-habis. Buat tenaga kan? Karena tenaganya cuma pakai gula kan sel baru ini, sel fermentasi, sel kanker. Dia pakai tenaganya cuma hanya dengan gula. Jadi gimana caranya supaya gula banyak masuk ke dalam sel kanker ini? Gimana caranya? Gampang. Reseptor insulinnya yang buat masukin gula diperbanyak jadi begini. Tuh. Ibu, jadi begini banyak reseptor insulinnya. Sehingga sel kanker ini makannya gula. Jadi kalau ada gula masuk sini nempel, dia masuk dalam sini. Kenapa reseptor insulinnya banyak? Dibanding sel normal, cuma sedikit reseptor insulinnya. Ini sel kanker. Ya, tuh 2 ATP doang. Cuma 2 ATP. Dibanding sel normal, 38 ATP. Ya, jadi ini sel kanker Bapak Ibu, ada banyak reseptor insulin. Makin banyak reseptor insulinnya, makin ganas kankernya. Ya, itu baru satu adaptasinya. Adaptasi tambahan lagi, karena sel baru ini cuma 2 menghasilkan tenaga cuma 2 Bapak Ibu. Sehingga dia 19 kali tidak efisien menghasilkan tenaga dibanding sel normal yang sebelumnya. Sehingga dia mesti ngapain lagi? Yang kedua adaptasinya adalah dengan cara membelah diri lebih cepat. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Banyak Bu. Minimal 19 kali dia mesti membelah diri supaya sama dengan sel normal. Ya, kalau sel normal itu membelah diri 3 bulan, rata-rata 3 bulan, 80 hari, 100 hari, 120 hari, 3 bulan. Kalau sel kanker membelah diri hitungan hari. Ya, 1 jadi 2, hitungan hari Bapak Ibu. Tujuannya apa dia membelah diri itu? Bikin Bapak Ibu hidup. Kalau Bapak Ibu selnya tidak membelah diri, Bapak Ibu bisa meninggal. Kenapa? Tenaganya kurang. Kan tenaga sel normal 38 kan keluar kan? Sel baru, sel kanker cuma 2. Kalau dia tidak membelah diri jadi banyak, Bapak Ibu meninggal. Kenapa? Jantung perlu tenaga. Jantung perlu tenaga, mulut ngomong perlu tenaga, mata ngeliat TikTok perlu tenaga, mikir perlu tenaga, hati nyaring darah perlu tenaga, ginjal nyaring darah perlu tenaga. Jadi, untuk mempertahankan Bapak Ibu hidup, sel kanker ini bertambah banyak cepat. Normal, wajar Bapak Ibu. Ya, jadi yang punya kanker jangan sedih dulu. Ini adalah proses adaptasi mempertahankan Bapak Ibu hidup. Jadilah kanker. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sedih kena kanker. Itu dapat kesempatan kedua dari Yang Maha Kuasa dong. Ya, kalau nggak berubah jadi sel kanker, selnya mati kan? Selnya mati gara-gara kebanyakan racun, terus infeksi, Bapak Ibu meninggal. Gara-gara infeksi kebanyakan. Betul kan? Jadi yang kena kanker masih alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa? Alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup sama Yang Maha Kuasa. Kena kanker. Oke? Jadi itulah kanker Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kepanas, oh kanker karena genetik. Apa ngawur kanker genetik? Emang tadi saya sebut genetik kanker? Tidak kan? Saya tidak ngomong genetik kan? Otomatis sel ini berubah jadi begini, otomatis merubah gennya. Tapi dia merubah gennya bukan ujuk-ujuk gennya berubah, bukan. Gara-gara mau bertahan hidup. Sel ini mau bertahan hidup, berubah jadi sel kanker. Otomatis tentu saja merubah genetiknya. Jadi bukan utamanya genetik, bukan. Itu akibat. Dia berubah dulu karena
lingkungannya tidak mendukung dia untuk hidup, banyak racun kan, bisa mati selnya kan, dia merubah metabolisme jadi sel kanker dengan merubah genetiknya otomatis. Ya, jadi yang bilang karena kanker karena genetik, tolong belajar lagi, namanya nutrigenomik, epigenetik, belum belajar itu. Kanker karena genetik, ngawur bilang kanker karena genetik. Tukang obat, dokter awet muda bilang kanker karena genetik, ngawur gitu bilangin. Kemudian itu proses terjadinya kanker Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke tesnya. Ya. Tes kanker itu Bapak Ibu ada di dalam darah ya, misalnya CEA, PSA yang ada darah. Ada juga yang pakai gelombang panas. Bapak Ibu tolong diperhatikan kalimat saya sekarang ya. Tolong diperhatikan kalimat saya saat ini. Ibu-ibu di sini tidak boleh di mamografi. Tidak boleh di mamografi untuk screening. Tidak boleh. Siapa di sini perempuan? Umur 50 tahun screening mamografi tidak boleh. Why nggak boleh? Siapa di sini bapak-bapak? Bapak-bapak atau mas-mas gitu ya, atau anak-anak bilangin ibunya, bilangin pacarnya, bilangin mertuanya, tidak boleh di mamografi. Untuk screening tidak boleh untuk screening. Why? Why tidak boleh mamografi? Danger, radiasi. Ya, itu bahayanya. Nggak percaya saya, lihat ke rumah sakit. Ke rumah sakit, bagian radiologi, dibaca depannya. Tuh, baca warning radiasi. Ibu, mau ujuk-ujuk. Saya mau mamografi. Yang nyuruh tukang obat itu. Yang nyuruh tukang obat, saya disuruh mamografi. Apalagi pink ribbon itu loh. Pink ribbon, widih, mempopulerkan mamografi. Apa? Nggak jelas. Ini mau kena kanker, organisasi pink ribbon. Mestinya kan dia peduli sama kanker payudara kan? Malah mempromosikan mamografi. Berarti kan ini perkumpulan, perkumpulan nggak jelas Bapak Ibu. Nggak usah ikut perkumpulan nggak jelas begitu. Wah, kita peduli sama perempuan Indonesia supaya tidak kena kanker. Suruh mamografi buat screening. Apa nggak jelas? Maunya orang nggak kena kanker, malah di mamografi kena kanker. Aneh kan Bapak Ibu? Makanya saya bilang, ilmu kanker ini ilmu paling tidak jelas. Ilmu medis, itu ada di rumah sakit di Jakarta itu yang paling terkenal itu, yang depannya D itu adalah ilmu medis paling tidak jelas satu dunia. Mau screening mamografi nggak jelas. Ada yang bilang aman. Mamografi itu aman. Nah, biasanya ngomong begitu tukang obat. Biasanya yang ngomong mamografi aman, tukang obat ini. Tukang obat apa? Obat kemoterapi lah. Bapak Ibu kalau di mamografi kan potensi kena kanker payudara kan? Terus diapain? Dikasih obat kemoterapi kan? Beli kan? Mahal kan obatnya Bapak Ibu kan? Dapat komisi kan si tukang obat? Mamografi nggak apa-apa. Cuma sedikit itunya radiasinya. Oh begitu. Cuma sedikit. Cuma sedikit nih radiasinya. Yang benar. Benar nih. Benar ya. Cuma sedikit ya. Nah, punya istri lagi hamil. Punya istri yang ngomong tadi lagi hamil. Lagi hamil istrinya ada. Nah, berdiri di samping ibu-ibu yang mamografi, dipotret, cekrek. Mau. Ibu lagi mengandung, dikena radiasi. Cekrek, difoto. Apakah mau? Tidak mau Bapak Ibu. Kenapa? Bahaya janinnya kena radiasi. Coba. Giliran calon bayinya nggak mau diradiasi. Ibu-ibu disuruh radiasi. Aneh kan Bapak Ibu?
calon bayinya nggak boleh diradiasi dong. Kasian dong, bisa kena kanker dong. Bisa kena kanker, bisa kena kelainan genetik dong radiasi. Giliran ibu-ibu disuruh sama mamografi. Aneh kan Bapak Ibu? Radiasi Bapak Ibu tidak boleh yang tidak boleh yang hanya buat screening, nggak boleh. Kalau ada indikasi masih oke. Makanya untuk yang ada benjolan Bapak Ibu, misalnya Pak dokter, tadi ada yang tanya, kalau udah ada benjolan gimana Pak dokter? Perlu dimamografi nggak? Ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ibu bingung kan? Ini kanker atau cuma tumor jinak? Atau cuma tumor jinak? Namanya saya jadi nggak ingat namanya. Ya gitulah, namanya gitu ya. Ibu bingung kan? Jadi mau gimana? Kalau ada benjolan payudara Bapak Ibu, atau FAM, betul FAM, makasih. Atau FAM atau kista kan, Bapak Ibu nggak ngerti kan? Dok ada benjolan dok. Saya bingung ini kanker atau FAM. FAM itu tumor jinak atau kista. Saya kan nggak tahu Pak dokter. Jadi saya perlu dimamografi nggak? Nggak usah. Lakukan protokol kanker. Nggak usah begitu-begituan. Sama aja kan? Bapak Ibu misalnya di mamografi kanker. Sama aja melakukan foto kanker kan? Sama aja. Bapak Ibu di mamografi nih, di radiasi, cekrek. Bukan kanker. Tetap aja lakukan protokol kanker. Sama-sama lakukan foto kanker kan? Jadi mending nggak usah. Ya. Kemudian jadi pemeriksaan yang aman apa dok? Pemeriksaan yang aman apa Pak dokter? Yang aman adalah termografi untuk kanker ya, termografi. Termografi itu ngelihat panas Bapak Ibu. Ngelihat panas. Bapak Ibu tadi ingat sel kanker itu kelompok 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Kelompok kan? Kalau sel berkelompok itu menghasilkan panas. Bisa kelihatan sama termografi. Ah, nih kanker nih. Panas besar gitu. Ah, ini kanker nih. Nah, ini kanker nih. Ada benjolan, merah, panas. Ah, ini kanker. Jadi Bapak Ibu, jadi ketahuan sama termografi. Termografi nggak pakai radiasi. Dan bisa dilakukan berulang-ulang karena nggak ada radiasi. Bisa buat seluruh tubuh lagi. Kalau mamografi kan buat mame doang kan. Buat payudara doang kan. Nggak bisa buat kepala kan. Ya, anehnya di Indonesia tidak ada termografi. Adanya si mamografi ini yang bikin kanker. Maksudnya apa? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu maksudnya di Indonesia tidak ada termografi, adanya mamografi? Maksudnya apa? Maksudnya supaya ibu beneran kena kanker, supaya berobat kemoterapi. Itu maksudnya. Kasihan deh ibu-ibu di Indonesia ya Bapak Ibu. Ibu-ibu di Indonesia tuh kasihan sekali. Malah di ujuk-ujuk kena kanker. Gara-gara di mamografi. Ampun dah. MRI aman, nggak pakai radiasi MRI. Dia pakai magnetik. Ya USG juga masih aman. Oke. Termografi ada di mana? Saya nggak tahu, ibu cari sendiri ya. Saya lagi lihat termografi itu murah Bu. Termografi itu ada yang bisa pakai handphone ya, pakai iPhone, pakai Android itu ada Bu, ada kamera gitu. Kamera termografi itu biasanya yang buat handphone itu, yang buat unboxing handphone. Kan ada tuh di YouTube itu unboxing handphone. Itu dia pakai termografi tuh, pakai thermal kamera, kelihatan berapa derajat. Ya, saya nggak tahu itu bisa apa tidak. Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Di Indonesia nggak ada termografi, makanya bingung saya. CT scan gimana? Google Bu. Ya, Bapak Ibu, jadi yang aman itu termografi. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu proses terjadinya kanker.
kemudian yang kedua tesnya apa, yang bagus apa ya. Kemudian yang ketiga pengobatannya. Ronsen nggak aman ya. Jadi Bapak Ibu jangan ronsen tahunan MCU nggak jelas, nggak boleh. MCU tahunan di ronsen paru-paru, apa nggak jelas, nggak usah. Bisa bikin kena kanker. Ya nggak boleh Bapak Ibu. Yang ada benjolan-benjolan lakukan foto kanker aja ya. Handphone bahaya juga, radiasi, betul. Makanya Bapak Ibu kalau terima telepon jangan begini. Halo, ya, oh di mana? Oh gitu. Lo mau cerita sama gue? Ceritanya gimana? Wah, lu mau cerita ya? Oke, lu cerita dah. Coba gimana lu cerita? Oh, jadi begitu si itu. Oh, si itu tuh begini toh. Oh, iya. Terus gimana? Terus si itu tuh gimana tuh sama lu? Oh, lu jadi sama dia terus nggak berteman lagi sama lu? Hah? Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Ya kena kanker lah, Ibu. Handphone itu, Bu, kalau mau pakai handphone, kalau mau teleponan, pakai speaker. Tet. Oi, lu di mana? Gua di situ. Oh, oke, ketemu di mana kita? Di situlah. Oke, good. Saya ketemu ya ntar ya. Bye. Tet. Itu pakai handphone, Bu. Oh, satu lagi. Handphone Bapak Ibu tidak boleh ditaruh di saku celana. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Radiasi, Bu. Panas radiasi itu bisa kena kanker ini. Kanker apa namanya? Tulang rawan kaki. Kanker tulang rawan kaki. Ini anak muda nih, ya, yang taruh HP di celana, siap-siap kena kanker tulang rawan. Udah banyak sekarang. Udah banyak kena kanker tulang rawan di situ. Udah banyak. Gara-gara apa? Naruh handphone di takat itu di celana. Tidak boleh, Bu. Saya kalau jalan handphone tuh dipegang, bukan ditaruh celana. Kalau mau ditaruh di celana, matiin dulu sinyalnya, kemudian sama flight mode, baru taruh celana. Atau matiin beneran, taruh celana baru. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. FAM pakai protokol kanker ya, nanti kita bahas protokol kanker. Nah, sekarang kita bahas pengobatan kanker yang sekarang di medis. Ya, yes darling. Why you like me like that? It's only 9 o'clock. It's tomorrow is a holiday, so you don't have to worry about departing too late, So it's okay. It's the traffic will be more traffic, So it's okay. I'm speaking with my beloved heart, and speaking in English. So if you guys understand in English, so you understand what I'm talking about. But if you guys don't speak in English, so you don't know what I'm talking about, Okay? Jadi Bapak Ibu, sejarah kemoterapi. Bapak Ibu mesti tahu pengobatan kanker sekarang cuma 3 kan? Kemoterapi, radiasi, ablasi nuklir lah tadi. Yang ketiga operasi. Oke? Pengobatan yang sekarang Bapak Ibu cuma ada 3. Kemoterapi, radiasi, operasi. Sekarang Bapak Ibu dipikir coba, masuk akal nggak? Oke? Masuk akal nggak? Dari kutub utara sampai kutub selatan, banyak tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, buah-buahan, akar-akaran yang anti kanker. Masa tidak ada yang bisa ngobatin kanker? Masa sih? Yang bener lah. Bapak Ibu nggak tahu apa sengaja dibelokin supaya nggak tahu. Ya,
Yang bilang pengobatan kanker cuma 3, kemoterapi, radiasi, sama operasi, berarti tidak percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ulang. Kalau ada orang bilang pengobatan kanker cuma 3, kemoterapi buatan manusia, radiasi buatan manusia, operasi yang mengoperasikan manusia, berarti tidak percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih hebat dia orangnya. Melanggar kodrat, Bapak Ibu. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Saya akan buktikan nanti nggak mungkin. Ya, jadi bagi para tukang obat yang pada ngasih kemoterapi, tolonglah jangan begitu kalau mau ngobatin orang. Kalau mau ngobatin orang itu mesti dari hati nih. Hati dipakai, pikiran dipakai. Mikir kan, pinter kan? Pinter ada kan? Pinter, Bapak Ibu, pinter nih. Pinternya itu ngelebihin yang Maha Kuasa maksudnya? Enggak kan? Emang profesor itu melebihi pinternya Maha Kuasa? Bapak Ibu tolong jawab. Profesor itu yang ngobatin kanker pakai kemo itu lebih pinter dari yang Maha Kuasa lah. Kalau cuma 3 obatnya, apakah begitu? Tidak kan? Jadi Bapak Ibu, aduh ampun dah. Oke, sekarang kita bahas kemoterapi. Kemoterapi itu apa sih Pak Dokter? Tadi ada orang yang di kemo kan? Oke, kita bahas Bu. Kemoterapi itu apa? Thank you Olivia. Bapak Ibu, kemoterapi itu baru diciptakan, baru dibuat pada saat Perang Dunia. Perang Dunia pertama atau kedua saya nggak ingat. Itu di Italia Bapak Ibu. Jadi pada saat Perang Dunia Bapak Ibu, itu orang dibom. Ada bom kan? Buar. Bomnya bom apa? Bom mustard. Namanya bom mustard Bapak Ibu. MUSTARD. Ya, bom mustard. Buar. Tentaranya pada mati kan? Oke. Tentara yang pada mati ini karena pada meninggal karena bom mustard, diteliti di laboratorium mayatnya. Mayat-mayatnya ini tentara yang meninggal karena bom mustard diteliti di laboratorium. Diteliti otaknya, diteliti jantungnya, diteliti ototnya, tulangnya, darah diteliti Bapak Ibu. Sekarang, pada saat meneliti darahnya Bapak Ibu, ditemukan bahwa mayat-mayat ini yang meninggal karena bom mustard, leukositnya turun sekali. Leukositnya, sel darah putihnya turun sekali. Langsung dapat ide tuh peneliti. Wow. Kalau bom ini bisa menurunkan si leukosit, sel darah putih, berarti bom ini bisa buat leukemia, kanker darah, yang sel darah putihnya tinggi sekali. Sel darah putihnya tinggi sekali, dikasih bom mustard, leukositnya turun lagi. Wih, cerdas. Wah, luar biasa. Gimana kalau kita ciptakan kemoterapi ini buat leukemia? Gimana? Oke, setuju? Setuju. Oke, buatlah kemoterapi. Jadi Bapak Ibu, kemoterapi itu asal-muasalnya dari bom. Kankernya hilang betul, kan dibom. Kankernya mati kan, dibom kan, tapi orangnya juga mati Bu. Karena kena racun kan, dibom kan. Jadi kankernya mati, orangnya mati. Terus mau ngapain Bu? Berobat pakai kemo. Ampun dah. Makanya saya udah bilang berkali-kali, ilmu medis kanker ini ilmu paling tidak masuk akal sedunia. Itu resepnya. Ilmu medis kanker ini ilmu paling tidak masuk akal sedunia. Orang sakit kena kanker, malah dikasih racun, dikasih bom supaya orangnya meninggal. Gimana sih? Bingung saya. Bingung Bu. Udah gitu bangga lagi. Wah, kemoterapi ini berhasil
berhasil menurunkan kankernya 90% selama 5 tahun aja. 5 tahun aja. 6 tahun gimana? Oh enggak 6 tahun. 5 tahun aja. Kalau tahun ke-6 orangnya meninggal karena kemonya, tetap dibilang bagus dong. Bagus dong. Kan cuma 5 tahun. Harapan hidup 5 tahun. Itu ciri khas kemoterapi. Curang Bapak Ibu. Pabrik obat curang. Supaya dia kelihatan bagus hasilnya, supaya kankernya kelihatan turun, menghilang kankernya, dia cuma dibatasin 5 tahun pengobatan. Makanya penelitiannya Bapak Ibu, penelitiannya itu cuma bilangnya adalah harapan hidup 5 tahun. Nggak ada harapan hidup 10 tahun, harapan hidup 15 tahun, harapan hidup 20 tahun. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu diracun. Kalau diracun orangnya mati kan Bapak Ibu? Orangnya meninggal kan? Jadi jangan lama-lama dong. Jangan lama-lama, nanti ketahuan kita. Nanti kita ketahuan kemoterapi itu racun. Nggak boleh lama-lama, cukup 5 tahun aja. Harapan hidup 5 tahun. Nggak boleh tahu, kemo itu racun. Makanya kan, orang yang meninggal karena kanker Bapak Ibu, itu biasanya karena efek samping obat kemo. Nggak percaya sama saya? Gampang kalau nggak percaya sama saya. Bapak Ibu tinggal ke klub perkumpulan orang kena kanker, tanya, bulan ini siapa yang meninggal? Bulan ini siapa yang meninggal? Obat kemonya apa? Tanya Bu. Nggak mau nanya ya? Kasihan di orang-orang ini. Ampun dah. Udah merasa pinter dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Udah merasa lebih pinter kan? Karena obat kanker cuma 3 kan? Kemoterapi, radiasi, operasi kan? Berarti lebih pinter dari yang Maha Kuasa kan? Tumbuh-tumbuhan nggak ada kan? Luar biasa. Luar biasa sombongnya Bapak Ibu. Orang-orang ini, si tukang obat ini. Luar biasa. Ini kalau saya ngomongin kemo Bapak Ibu, ini saya ini suka kebawa emosi Bapak Ibu. Kenapa sih ininya ada, pinter-pinter banget, tapi nggak pakai ini? Bingung saya. Yang udah telanjur sabar. Yang udah telanjur sabar. Saya mau emphasize, mengasih tahu Bapak Ibu, kemo itu bukan satu-satunya jalan. Kemo itu dibikin sama pabrik obat dengan kakaknya si tukang-tukang obat ini, yang ngeresepin obat, tukang obat kan, supaya jualan kemo. Ini bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan mau sembuh, bukan. Bukan mau dibikin sembuh, bukan Bu. Dibisnisin supaya kemonya laku. Supaya kemonya laku Bapak Ibu. Bukan mau nyembuhin Bapak Ibu, bukan. Bukan. Jadi Bapak Ibu belum tahu ya, Bapak Ibu tuh dijadiin sapi perahnya pabrik obat. Kalau pakai kemoterapi nggak jelas begitu. Ampun dah. Oke? Sabar. Yang udah kemo sabar. Nanti kita bahas di protokol kanker. Tenang. Dokter ini kasih solusi Bapak Ibu. Belum diradiasi coba. Radiasi. Wih. Ini apa radiasinya terfokus kok. Terfokus. Jadi efek sampingnya minimal. Apa minimal? Nggak jelas ngomongnya. Nih Bapak Ibu, logika. Lihat sini paru-paru. Paru-paru ya. Di tengahnya nih ada tumor, ada kanker. Di tengah ada kanker. Disinar, ablasi nuklir, sinar radiasi, apalah namanya itu, yang terbaru itu, ya kan disinar kan? Disinar. Disinar. Bukan operasi, bukan dibedah, bukan disinar. Radiasi, ditembak.
Memang radiasinya ditembak berhenti di sini? Enggak kan? Ditembak di sini nembus ke belakang. Ditembak di sini nembus belakang. Memang terkonsentrasi di tengah-tengah. Yes, saya tahu. Tapi tembus ke belakang Bapak Ibu. Sehingga apa? Ini angus, belakang angus, kankernya hilang. Ini angus, belakang angus, kankernya hilang. Contoh di kepala. Tumor di kepala, kanker di kepala, dalam kepala situ. Diradiasi di sini, diradiasi di sini. Kupingnya angus, Bapak Ibu budek. Apalah, nggak ada efek samping, nggak jelas. Live tahun ini, emang apa hubungannya sama Yudi? Hubungannya apa Bapak Ibu? Saya nggak ada hubungan, saya nggak praktek. Emang mau nggak main? Emang tukang obat kan? Pada nggak ada yang mikir. Kenapa cuma saya doang yang mikir begini? Satu Indonesia, bahkan satu dunia barangkali ada beberapa orang yang mikir begini. Tapi di Indonesia Bapak Ibu, yang ngomongin kanker begini tidak ada kecuali saya. Bapak Ibu silahkan lihat. Saya belajar beginian udah 2015, udah 9 tahun yang lalu saya belajar beginian. Pokoknya nggak jelas begini. Bapak Ibu, di Belanda ada namanya Ralph Institute. Ralph Institute ngobatin kanker paru-paru pakai selenium. Pakai selenium Bapak Ibu. Pakai kemoterapi? Kagak, pakai mineral selenium. Ada di seafood. Ada di seafood selenium. Diobatin, hilang kanker paru-parunya. Di Latvia. Di Latvia, negara Latvia itu di samping Rusia, ada pengobatan kanker dengan virus. Namanya Riga virus, disingkat Rigvir. Jadi Bapak Ibu, kankernya itu orangnya dikasih virus Riga namanya ya, oleh pemerintah itu udah dipatenkan ya. Pemerintah Latvia namanya Rigvir, dikasih virus, orangnya kankernya sembuh. Bapak Ibu nggak tahu kan? Nggak tahu. Mana ada di tukang obat ngomong beginian. Kemoterapinya nggak laku lah. Kalau Bapak Ibu masih percaya sama tukang obat, dengerinnya omongan saya. Dan buktikan sendiri. Buktikan sendiri Bapak Ibu. Nggak usah percaya omongan saya. Bapak Ibu dapat informasi dari saya kan? Buktikan sendiri. Orang meninggal karena kanker karena efek samping kemonya. Wong saudara saya meninggal di rumah sakit habis di kemo. Meninggal di rumah sakit lagi di kemo. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara saya meninggal karena kemo. Efek samping karena kemo, betul kan? Mau tahu obat golongan pertama kanker payudara, depannya T. Bapak Ibu, mau tahu obat golongan pertama kanker payudara, depannya T. Nih, paling tidak masuk akal. Bapak Ibu, untuk orang awam paling tidak masuk akal. Dengerin. Obat golongan pertama kanker payudara, depannya T itu ya. Obat kemo. Itu digolongkan sama FDA karsinogenik. Artinya apa? Artinya apa tuh karsinogenik? Karsinogenik menyebabkan kanker. Coba Bapak Ibu. Masuk akal nggak? Saya lebih pintar dari onkologis. Oh jelas. Jelas Bapak Ibu. Jelas. Saya bukan lebih pintar ya. Saya lebih manusiawi dari onkologis. Mohon maaf. Saya itu lebih pakai hati dari onkologis. Mungkin onkologis lebih pintar. Tapi saya lebih pakai hati. Ya, mana ada orang pintar punya hati ngasih orang kemoterapi menyebabkan kanker. Coba. Di mana Bapak Ibu? Orang yang punya hati nurani ngobatin orang kena kanker payudara pakai karsinogenik menyebabkan kanker lagi. Coba Bapak Ibu jawab.
Orang lagi menderita kena kanker payudara, dikasih obat kemoterapi, malah bikin kanker. Dihadiahin kanker lagi. Apalah nggak jelas. Apa itu? Pinter maksudnya? Pinter lah. Pinter kan, profesor kan, onkologis kan, profesor, dokter, sekolahnya panjang kan? Ngasih orang obat kemoterapi, bikin kanker lagi. Kanker apa? Kanker rahim. Jadi ibu kena kanker payudara, dikasih obat kemo, bikin kanker rahim. Coba logikanya gimana? Orang pinter itu. Pinter kan? Nggak jelas. Ada lagi obat namanya doxo apa gitu. Menyebabkan efek sampingnya, menyebabkan leukemia. Coba. Orang mau kena sembuh kanker, dikasih kanker baru, leukemia. Aneh bin ajaib ini. Ilmu kanker medis ini, makanya saya bilang ilmu medis paling tidak jelas. Pertama, merasa lebih pinter dari yang Maha Kuasa. Onkologis kan? Pinter kan? Merasa lebih pinter dari yang Maha Kuasa. Tidak ada tumbuhan, tanaman, buah-buahan, akar-akaran yang bisa menyembuhkan kanker. Lebih hebat dari Tuhan kan? Luar biasa kan? Onkologis lebih pintar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Widih. Wow, sombong sekali. Wow, hebat. Kalimatnya hebat sekali Bapak Ibu. Wow, tidak ada pengobatan kanker selain 3. Kemoterapi, radiasi, dengan operasi. Widih, lebih pintar dari Tuhan lah. Wah, luar biasa. Wow. Wadidaw. Luar biasa. Habis kemo dikasih bubur. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, ilmu selenoma dari sel kanker, orang kena kanker habis kemo dikasih coklat, dikasih bubur. Aneh kan Bapak Ibu? Aneh kan? Ilmunya aneh kan Bapak Ibu? Ilmu paling nggak jelas. Oke, apalagi? Saya mau bongkar apa lagi nih? Makanya ada yang bilang, Pak Dokter, tetangga saya sembuh di kemo. Tetangga saya sembuh di kemo. Oh, tunggu Pak. Tunggu aja. Tunggu 10 tahun kemudian. Tunggu 7 tahun kemudian. Pasti nongol lagi kankernya. Kenapa? Wong diracun. Dikasih racun, dikasih kemo. Ya otomatis tumbuh lagi kankernya dong. Kankernya mati. 7 tahun tumbuh lagi. Dibilang bagus nggak obatnya? Dibilang bagus. Kenapa? Kan cuma harapan hidup 5 tahun. Masih bagus dong 5 tahun. Kalau tahun ke-7, tahun ke-8 kena kanker lagi, masih dibilang bagus. Ini curangnya obat, pabrik obat kemo. Curang ini. Curang Bapak Ibu. Cuma dibatasin 5 tahun. Kalau tahun ke-6 kena kanker, bagus. Tahun ke-7 meninggal kena kanker, bagus tetap. Kenapa? Cuma 5 tahun. Kecele, cuma 5 tahun. 5 years survival rate. Belum tahu ya kalimat itu ya. 5 years survival rate. Ya, kasihan dia dibohongin. Kasihan dia dibohongin sama pabrik obat itu. Sing sabar Bapak Ibu. Sing sabar. Ya. Sing sabar. You see, 3 tahun meninggal karena kanker. Karena nggak tahu ilmu ini. Makanya Bapak Ibu mesti tahu ilmu ini. Supaya Bapak Ibu nanti keluarganya, temennya ada yang kena kanker, Bapak Ibu ajarkan ilmu ini. Ilmunya gratis Bapak Ibu. Buat masyarakat Indonesia gratis. Bagaimana kanker normal lagi itu gratis. Oh my goodness. Sudah saya kasih tahu kebobrokan pabrik obat, termasuk kemoterapi, ilmunya gratis Bapak Ibu. Luar biasa. My goodness. Karena saya udah kesel ini. Apalah ilmu nggak jelas ini. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mesti tahu sejarah kemoterapi.
Ya, sekarang kita masuk ke pengobatan kankernya gimana dong Pak Dokter yang menurut Pak Dokter bagus. Nah, Bapak Ibu, ada pengobatan kanker di Texas. Di Texas namanya itu Burzynski Clinic. Burzynski Clinic Bapak Ibu. Klinik Burzynski di Texas Bapak Ibu itu menyembuhkan orang kena kanker stadium akhir atau stadium terminal sudah 40 tahun yang lalu Bapak Ibu, dari tahun 80. Jadi udah 44 tahun menyembuhkan orang kena kanker stadium akhir. Artinya apa? Artinya apa? Stadium akhir itu artinya apa? Usianya kira-kira menurut dokter ya, usianya tuh kira-kira 3 bulan lagi, usianya kira-kira 1 bulan lagi karena kanker di batang otak. Anak-anak kanker di batang otak, ya usia 6 bulan lagi, usia 3 bulan lagi, usia 1 minggu lagi ada Bapak Ibu. Disembuhkan selamanya sama Burzynski Clinic. Coba Bapak Ibu nggak tahu kan? Tanya tuh si onkologis yang pintar itu, yang sok tahu lebih pintar dari Tuhan yang Maha Kuasa, tanya, tahu nggak dia klinik Burzynski di Texas bisa menyembuhkan kanker stadium akhir atau stadium terminal? Pakai apa? Pakai protein, bukan pakai kemo. Rawat jalan, diinfus rawat jalan. Coba, tahu ilmu begini? Nggak tahu Bapak Ibu. Burzynski Clinic. Tulisannya beda, real life, beda tulisannya. Burzynski, 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 Burzynski Clinic di Texas. 40 tahun nyembuhin kanker stadium akhir, Bu. Bukan klinik baru kemarin, bukan. Klinik Bapak Ibu belum lahir. Burzynski Clinic, good, thank you. Apa namanya, Mami T, siapa nih, Meli. Yes, di Texas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya teman saudara kanker stadium terminal, stadium akhir, udah stadium 4, stadium 3B, 3A, udah. Lebih baik kumpulin duit ke Texas, Amerika Serikat, ke klinik Burzynski Clinic nih. Ya, Bapak Ibu, silakan. Dia ini pengalaman nyembuhin orang kanker stadium akhir selamanya. Selamanya. Ada anak kecil yang kena tumor di batang otak, kena kanker di batang otak, sampai sekarang menikah sudah kerja. Bapak Ibu, diobatin sama Burzynski Clinic. Bapak Ibu tahu nggak? Burzynski Clinic ini diapain sama si tukang obat di Amerika? Thank you, Silva. Bapak Ibu mau tahu si Burzynski Clinic diapain sama ID-nya Amerika? Diapain? Dibredel Bapak Ibu, dibredel. Coba, orang nyembuhin kanker stadium akhir dibredel coba. Luar biasa nih tukang obat ini. Tukang obat, pabrik obat, kong kaling kong semua. Supaya Bapak Ibu nggak sembuh kanker. Supaya ngobatnya kemo terus. Luar biasa Bapak Ibu. 40 tahun dibredel terus sama FDA-nya Amerika. Coba. Masuk pengadilan, menang. Masuk pengadilan, menang. Sampai itu jaksa Bapak Ibu. Capek sendiri. Jaksanya bilang begini. Si ketua pengadilan. Lu FDA. Lu ini apa-apaan sih? Lu udah kesini bekali nggak kebukti. Udah 2 kali nggak kebukti. Udah ketiga kali nggak kebukti. Lu sekarang mau ngapain lagi, ha? Lu mau ngapain lagi kesini? Ini orang nyembuhin, ini Burzynski Clinic nyembuhin orang. Ini buktinya orang sembuh semua nih di sini. Lu mau ngomongnya apa? Sampai begitu Bapak Ibu sama si ketua pengadilan. Coba. Bener-bener tukang obat ini. Oke, kita lanjut ke protokol kanker Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lakukan protokol kanker ya. Ini penting sekali Bapak Ibu mesti tahu supaya Bapak Ibu tuh tidak putus asa.
Apalah semua diburu-buru. Bu, ibu ada kanker, Bu. Ibu ada kanker. Ibu mesti beli kemonya sekarang juga. Besok kita mulai di kemo, Bu. Kalau nggak di kemo nanti menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Nanti, Bu, susah diobatin, Bu. Kalau sudah menyebar kemana-mana. Jadi, Bu, mesti besok juga, Bu. Besok juga nih, Ibu mesti di kemoterapi. Tanda tangan, Bu. Tanda tangan. Tanda tangan. Bu, Pak, sekarang kalau Bapak Ibu diburu-buru tanda tangan, diburu-buru beli, maksudnya apa sih? Bapak Ibu pernah nggak sih dideketin sama sales rumah, sales apartemen, sales apa lagi, sales asuransi, sales MLM? Pernah nggak sih? Bu, diskonnya besok habis, Bu. Diskonnya habis. Sekarang juga, Bu, mesti di DP. Kalau enggak, Ibu nggak dapat bonus. Mau buru-buru Bapak Ibu kan? Ibu nggak usah khawatir. Kanker, Bu, kanker dari segini jadi segini itu bisa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, Bu. Ibu tenang aja. Tenang, Bu. Yang Maha Kuasa itu kasih dunia kutub utara sampai kutub selatan banyak anti kanker, Bu. Tenang, tenang. Makanya second opinion itu penting. Untung Bapak Ibu kesini biar dapat pelajaran. Ya. Oke Bapak Ibu, nomor 1. Yes, pasien ditakut-takutin, bener. Selain ke Texas, Bapak Ibu yang udah penyakit terminal, apa boleh buat lah. Terminal kan? Kalau mau yang murah ya berarti ikutin protokol kanker saya aja. Ikutin protokol kanker saya, titik koma diikutin. Ya, nomor 1. Protokol kanker. Bapak Ibu, tolong dicatat nomor 1 protokol kanker. Bapak Ibu, siaran ulang ini ada di YouTube kok. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat siaran ulang ini, yang ketinggalan tadi, ada di YouTube. YouTube ada, takut YouTube diblokir, ada di Twitter. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di Twitter juga ada. Oke? Nomor 1 adalah protokol kanker dokter awet muda. Nomor 1 adalah tidak makan atau minum manis lagi. Tidak makan atau minum manis lagi. Why? Kanker itu, Bu, makannya gula. Makannya gula kanker, Bu. Ibu mau makan manis, maksudnya mau nambahin gede kankernya gitu maksudnya. Nggak boleh, Bu. Semua yang rasa di lidah manis tidak boleh dimakan, tidak boleh. Ya, nomor 1. Jangan tanya saya buah manis boleh nggak Pak Dokter? Berarti kupingnya nggak dipasang. Saya bicara pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Tidak makan atau minum manis lagi. Jadi nggak makan manis sama sekali. Nomor 2. Protokol kanker nomor 2 adalah tidak makan tepung lagi. Semua tepung, ada gluten, nggak ada gluten, ada yang ini, yang itu, tidak dimakan. Why? Kalau gula masih masuk akal Pak Dokter. Tepung ini maksudnya apa? Nggak boleh makan tepung. Saya suka mendoan. Saya suka bakwan, saya suka pizza, saya suka mie instan. Masa nggak boleh Pak Dokter? Saya kena kanker nih. Masa nggak boleh makan begituan? Bapak Ibu, tepung-tepungan itu termasuk high glycemic index, naikin kadar gula darah, sehingga sama aja makan gula. Tidak boleh makan tepung-tepungan, nggak boleh. Oke, jadi makannya kayak gimana? Makannya yang mana? Makannya adalah yang low glycemic index. Jadi Bapak Ibu, makannya yang low glycemic index. Madu manis nggak Pak? Bu? Nggak dengar kata saya ya? Tidak boleh makan manis. Madu manis nggak, Bu? Ampun dah, ditanya madu boleh nggak? Berarti nggak denger ini. Nggak diproses dulu, main ngomong aja. Denger manis nggak boleh, madu boleh nggak? Denger manis nggak boleh, buah boleh nggak? Denger manis nggak boleh, ini boleh nggak? Apalah.
Oke, jadi Bapak Ibu makannya yang low glycemic index. Ya Bapak Ibu, makannya yang low glycemic index. Contohnya apa? Contohnya adalah singkong, beras merah, beras hitam. Kemudian ada sayuran hijau. Ini low glycemic index. Lainnya apa? Lainnya apa? Google. Oke? Silakan Google Bapak Ibu. Apa aja? Bapak Ibu suka yang mana? Di Google. Saran saya adalah di bawah 50 ya. Kadar glycemic indexnya di bawah 50, silahkan dimakan. Oke? Nomor 3. Ibu, nomor 3 penting nih, tolong dengarkan nomor 3. Nomor 3 adalah tidak masukin racun lagi. Tidak masukin racun lagi. Racun dari mana Pak Dokter dimasukin? Nah, racunnya dari pasta gigi. Bapak Ibu nggak tahu ya, di pasta gigi ada racunnya. Dan kita disuruh gosok gigi sehari 2 kali. Widih, sama iklan TV Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, racunnya apa? Racunnya apa di pasta gigi namanya? Namanya fluoride. Fluoride itu sama dengan racun. Belum tahu ya? Makanya nongkrongnya di sini Bapak Ibu. Jangan ngeliat iklan TV. Itu kan industri Bapak Ibu. Itu industri begitu kan? Ada sahamnya dibeli sama pabrik obat. Jadi pabrik obat itu ngontrol produksi-produksi mana yang mesti dikasih racun supaya Bapak Ibu sakit. Kalau sakit ngapain? Beli obat kan? Jadi Bapak Ibu jangan salah. Makanan-makanan di supermarket itu banyak yang banyak racunnya. Dari mana racunnya? Dari pabrik obat. Pabrik obat bilang, lu mesti kasih racun supaya orangnya sakit. Kalau orangnya sakit, beli obat. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih pasta gigi yang tidak pakai fluoride. Ada sama Media Sehat tuh, dia ada jual pasta gigi nggak pakai fluoride sama Media Sehat. Ya kalau yang alami ada di VT saya. Kalau yang alami ada di VT saya Bapak Ibu. Cara bikinnya itu dari coconut oil ya, VCO bareng soda kue bareng essential oil peppermint. Wah enak, mulutnya wangi. Bapak Ibu nggak tahu ya, ada yang alami. Lihat di VT saya Bapak Ibu, gratis buat Bapak Ibu ya. Saya tambahkan garam ya, garamnya garam Himalaya atau garam laut. Tapi kalau Bapak Ibu nggak suka garamnya karena dia garamnya bikin abrasi ya. Garam bikin abrasi, jadi sedikit aja boleh atau nggak pakai sama sekali juga boleh garamnya ya. Silakan. Bapak Ibu cari pasta gigi yang nggak pakai fluoride atau pakai yang pakai alami, di PT saya ada. Oke, next, dari mana racun lagi? Racun dari deodoran. Racun dari deodoran. Kenapa deodoran? Ada apa pada deodoran? Deodoran ada racun namanya aluminium. Aluminium itu racun saraf. Aluminium racun saraf. Kenapa racun saraf? Jadi Bapak Ibu yang pakai deodoran yang tidak ada keringat, nah itu pasti pakai aluminium. Karena aluminium itu anti keringat. Jadi kalau Bapak Ibu pakai deodoran yang pakai aluminiumnya, hati-hati Bapak Ibu kena kanker ya. Untuk yang perempuan, pakai deodoran di sini, dekat apa ini? Dekat organ apa? Hati-hati ya, udah saya bilangin ya. Aluminium itu racun saraf. Ya. Ngomong-ngomong aluminium Bapak Ibu, ngomong-ngomong aluminium ya. Ini di vaksin kita ada aluminium loh Bapak Ibu. Oh my goodness. Kok kita nggak dikasih tahu ya sama si tukang obat ini? Bu, ini anak ibu saya mau vaksin. Vaksinnya mengandung aluminium.
Aluminiumnya ini racun saraf. Jadi anaknya ibu ini saya kasih suntik vaksin, nanti berpotensi bego sampai tua, atau sering kejang-kejang di usia hidupnya. Seperti itu, Bu. Apakah ibu mau divaksin ini? Pernah dengar perkataan itu Bapak Ibu pada saat mau divaksin? Pernah dengar perkataan itu pada saat anak ibu mau divaksin? Tidak kan? Ngomongnya vaksinnya aman kan? Vaksin ya Pak Bu. Tukang obat vaksinnya. Udah jadwal vaksinnya. Oh, silakan vaksin, silakan. Efek sampingnya apa? Nggak apa-apa. Paling merah-merah doang. Sakit di tempat suntikan dan merah-merah doang. Paling demam sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Inform konsennya itu tidak jelas pada orang medis. Orang medis itu mesti ada inform konsen Bapak Ibu. Dikasih tahu dulu bahwa ini vaksin jenis ini itu mengandung aluminium, mengandung formalin, pengawet mayat, mengandung mayat. Nggak tahu ya Bu? Ada vaksin Bapak Ibu dikasih anaknya, ada mengandung formalin. Belum tahu ya Bapak Ibu? Saya mesti ngomong gimana ya? Saya ini cuma satu suara Bapak Ibu. Dokter yang ini cuma satu suara. Saya kasih tahu yang sebenarnya. Dan tukang obat nganggapnya normal. Nggak tahu di dalam vaksin itu ada aluminium, nggak tahu dia. Bingung saya. Oh, vaksin. Bapak Ibu yang mau tahu bahaya vaksin, silakan cek website namanya thinktwice.com. Vaksin balita, Bapak Ibu tolong cek website namanya thinktwice.com. thinktwice.com. Pikir dua kali.com ya. Saya ada dokumenter tentang vaksin Bapak Ibu. Mungkin nanti saya bikin website, saya kasih tahu Bapak Ibu gratis ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri tuh. Bahaya vaksin. Ada 8 episode. 8 episode bahaya vaksin video. Video pakai bahasa Inggris. Dokumenter. Vaksin polio itu apa? Vaksin DPT itu apa? Vaksin COVID nggak jelas itu apa? Vaksin flu itu apa? Vaksin MMR itu apa? Ada Bu dokumenter. Cuma bentuknya video ya. Jadi saya gimana cara ngasihnya ya? Yang mau lihat filenya aja tentang bahaya vaksin itu ada di website thinktwice.com ya, thinktwice.com Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang mau divaksin, kalau bisa Bapak Ibu tolong tanya sama si tukang obat itu, kalau bisa vaksinnya itu pakai pil, bukan disuntik, bukan. Pakai pil, namanya Nosode. Namanya NOSODE. Nosode. Ya, jadi Bapak Ibu minta sama si tukang obat, saya nggak mau vaksin suntik. Saya mau vaksinnya yang diminum, ditelan. Bentuknya bulat-bulat. Namanya Nosode, betul. Cici Sylvia. Yes. Bapak Ibu ini ya, ini terbukti efektif mengatasi buat vaksinasi, terbukti efektif. Ada encephalitis Japanese encephalitis di India, pakai Nosode 99% nggak ada lagi kumannya, nggak ada lagi kejadiannya. Di India ada lagi beberapa juga di mana saya baca kemarin ya. Saya nggak ingat di negara mana. Pakai Nosode juga. Ya, ini Bapak Ibu cenderung tidak ada efek samping Nosode. Kenapa? Karena tidak ada bahan pengawet tadi.
vaksin itu biasanya yang bahaya di bahan pengawet Bapak Ibu, di aluminium, kadang ada merkurinya, kadang ada apa namanya formaldehid, pengawet mayat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong ini ya, minta ini sama si tukang obat itu. Tukang obat, saya nggak mau vaksin suntik ya, saya mau vaksin yang nosot aja. Ada Bu. Di online saya nggak tahu, Bapak Ibu tolong cari di Google. Tolong cari di Google atau cari di mana namanya di Twitter barangkali ya, saya belum lihat. Ada yang jual online Bu, nosot buat difteri, nosot buat tetanus, nosot buat apa namanya polio, nosot buat banyak Bu. Ya, jangan begituan lah, itu ada efek sampingnya Bu, banyak pengawetnya soalnya. Oke? Vaksin COVID nggak ada Bu, nggak perlu vaksin. COVID nggak jelas itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Racun di mana lagi Pak Dokter? Racunnya dari mana lagi? Racun dari panci anti lengket. Vaksin flu. Bapak Ibu, dokter ini live setiap hari Bapak Ibu. Dari Agustus 2023 sampai Juni 2024, udah 11 bulan saya live. Dokter ini tidak pernah flu. Saya ulang. Dokter ini tidak pernah flu. Why? Dokter ini minum D3K2 20.000 unit setiap hari. Saya minumnya di depan Bapak Ibu live. Di depan Bapak Ibu live saya minum. Makanya dokter ini Bapak Ibu tidak kena flu sudah setahun. Teman-teman kantor saya pada kena flu. Baru 2 minggu lalu. Satu kantor kena flu. Batuk, pilek, hidung ingusan, segala macam. Dokter yang ini nggak kena flu kan. Bapak Ibu lihat sendiri kan. Saya kan live tiap hari. Saya tidak pernah kena flu Bapak Ibu. Jadi perlu vaksin. Bu, imunnya turun, nyalahin flu-nya. Jangan nyalahin flu-nya, Bu. Flu itu virus di mana-mana banyak. Yang penting perkuat daya tahan tubuh Bapak Ibu. Bukan nyalahin virusnya terus mau divaksin. Apalah nggak jelas. Oke? Oke, next. Racun dari mana lagi dok? Racun dari panci anti lengket. Panci anti lengket Bapak Ibu itu ada aluminium bahan dasarnya. Ya, jadi aluminium bahan dasarnya itu bisa masuk ke makanan Bapak Ibu. Panci anti lengket ya, belum anti lengketnya, double kena racun. Double kena racun Bapak Ibu. Jadi jangan panci anti lengket Bapak Ibu mulai sekarang dipajang. Jangan dibikin masak, dipajang. Kenapa? Dokter awet muda bilang racun. Diganti Bapak, diganti panci anti lengket diganti dengan yang stainless steel, kemudian kendi, dari kendi boleh, dari tanah liat itu, kemudian dari kaca boleh, sama dari besi, dari besi boleh. Jadi panci itu Bapak Ibu yang bagus dari besi, stainless steel, kaca atau kendi. Tidak boleh yang anti lengket karena bahan dasarnya aluminium. Racun, ingat, racun saraf aluminium. Oke? Next. Racun lagi mana? Saya kalau beli D3K2 sama media sehat Bapak Ibu. D3K2 sama media. Kenapa? Saya beli sama media sehat. Kalau di tempat lain hati-hati palsu Bapak Ibu. Ya, saya pernah beli D3K2 palsu, pernah beli. Ketemu media sehat nggak pernah lagi. Selalu asli, ya. Sama media sehat nih kalau mau beli D3K2. Dari mana lagi Pak Dokter racunnya? Racun dari sampo, sabun, make up, lipstick racun, lotion, sunscreen, ada racunnya. Racunnya apa Pak Dokter? Racunnya adalah paraben. Granit kan depannya aja Bu, lapisannya granit, bawahnya aluminium. Makanya Bapak Ibu kalau mau beli panci anti lengket dibaca Bu. Dibaca dasarnya apa. Wah, dari granit. Wow,
hebat sekali, batu granit anti gores, bahan dasarnya aluminium, sami mawon Bu. Makanya jangan mau dibohongin sama industri beginian Bu. Makanya dokter ini ngajarin Bapak Ibu supaya tidak dibohongin industri begitu. Ya, untung saya di sini ngajarin Bapak Ibu gratis lagi, luar biasa. Diabetes tipe 2 dijamin normal lagi. Dokter ini ngajarin. Diabetes tipe 2 dijamin normal lagi, nggak pakai obat. Dijamin gratis. Udah gratis dijamin. Mana ada Bu? Di dunia ini yang dijamin gratis mana ada? Ilmunya. Nggak pernah ada Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu untung kesini malam ini supaya belajar. Nggak dibohongin pabrik obat, tukang obat, industri makanan, industri susu. Kemana ada yang bilang? Apa namanya? Stunting. Wih, stunting katanya. Kalau tidak makan PASI 6 bulan, anaknya bisa stunting. Ah, kan? Kemakan lagi kan sama industri pabrik obat ini, industri apa namanya? Industri makanan. Kecuci otak sama industri makanan. Kalau nggak makan PASI, anaknya stunting. Apalah nggak jelas. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau beli kosmetik, ibu-ibu nih mau beli kosmetik, dilihat isinya Bu. Ibu dilihat isinya, kemudian Ibu ke website ini Bu. Sebentar. Bapak Ibu lihat ke website ini. savecosmetics.org. savecosmetics.org. Ya, Bapak Ibu lihat di website ini. Kosmetik Bapak Ibu yang beli, kosmetik, sabun, sampo, lotion, sunscreen, dilihat isinya satu-satu di sini. Apakah menyebabkan kanker? Jangan main beli aja Bapak Ibu, jangan main beli. Wah, iklan TV, bintang film, cantik, widih, pakai lotion pemutih, ibu-ibu beli. Bu, ini bintang film, bintang iklan, itu ke dokter kulit. Juta Bu. Jadi satu bulan itu 30 juta perawatan kulit Bu. Putih kan, bagus Bapak Ibu, ini ya kan, langsing kan, 30 juta Bu. Jual ke Ibu salep, krim 50.000, berharap Ibu seperti dia. Jangan mimpi lah Bu, nggak usah Bu, nggak usah. Krim 50.000 dibanding 30 juta perawatan kulit, nggak usah Bu, mending nggak usah ya. Nggak usah dibeli Bu, buang-buang duit, ya nggak usah. Jadi Bapak Ibu di sini, yang ibu-ibu lah, ibu-ibu nih, ibu-ibu di sini yang mau kulitnya putih, siapa di sini yang mau kulitnya putih? Siapa di sini ibu-ibu yang mau kulitnya putih bersinar? Wadidaw, saking silau pakai kacamata sunscreen, silau putih bersinar. Bagi ibu-ibu di sini atau anak gadis yang mau kulitnya putih, Ibu salah negara Bu. Bu mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Ibu-ibu ini salah negara. Ibu kalau mau putih, negara bukan Indonesia Bu. Ibu ganti paspor Bu. Ibu negaranya di Islandia Bu sana. Di Islandia Ibu besok angkat koper, ya kan? Pakai paspor ya, ke luar negeri, naik pesawat ke Islandia Bu. Jadi warga negara Islandia. Dijamin otomatis putih Bu. Otomatis putih. Kenapa? Jarang ada matahari kan? Otomatis putih Bu. Nggak usah pakai krim-krim itu. Nggak usah. Otomatis, gratis. Otomatis putih. Otomatis Bu. Nggak usah pakai krim. Ibu tinggal di Indonesia. Di Khatulistiwa banyak mataharinya. Mau berharap putih. Gimana sih ini? Kebalik-kebalik pikirannya ya. Bu, coklat ini atau hitam ini itu berfungsi supaya ultraviolet nggak kebanyakan masuk ke kulit Bu.
Ini normal Bu, ciptaan yang maha kuasa Bu. Ibu mau diputihin coba, gimana? Melanggar kodrat Bu. Ibu kalau mau beneran putih ke Islandia, ke Greenland, Islandia, Norwegia, Polandia. Nah sana tuh negara musim dingin. Ya, jangan di Indonesia Bu. Salah negara Bu, salah lahir. Ampun dah. Makanya iklan TV ini memang bener-bener dah. Ampun dah. Ini ngibulin ibu-ibu, ngibulin gadis-gadis sehingga putih mempesona dalam 7 hari. Wadidaw. Apalah. Oke, next. Bapak Ibu ingat ya, kalau beli kosmetik dilihat isinya, jangan main beli aja. Oke? Kalau Bapak Ibu beli kosmetik tidak ada daftar isinya, nggak usah dibeli. Kalau Bapak Ibu beli kosmetik tidak ada daftar isinya, jangan-jangan isinya nih ada yang bahaya nih, disembunyikan nih. Jangan dibeli Bapak Ibu. Walaupun dokter bagus, mahal, terbukti, apalah segala macam, nggak usah. Tidak perlu dibeli Bapak Ibu. Ingat ya, saya peringatkan Bapak Ibu nih. Ingat kanker ya, ini kita lagi bahas kanker Bapak Ibu. Kita lagi bahas kanker. Statistik nomor pertama penyebab kanker itu racun. Lingkungan alias racun. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya. Kalau beli kosmetik, tidak ada daftar isinya, jangan dibeli. Tuh, terus di mana lagi racunnya? Racun dari mana lagi Pak Dokter? Racun dari polusi udara, racun. Kemudian ada dari rokok, racun. Kemudian dari pestisida, racun ya. Khususnya glyphosate ini. Glyphosate. Ya. Ini racun Bapak Ibu. Ada di dalam makanan kita ya, glyphosate banyak. Pestisida itu. Kemudian itu racun dari luar, masuk ke dalam tubuh, racun. Sekarang ada racun dari dalam. Racun dari dalam Bapak Ibu, namanya adalah kegemukan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gemuk sekarang, tolong turun berat badannya. Dengan cara yang paling mudah. Bukan paling mudah ya, mesti usaha. Dengan cara yang simple, bukan mudah, bukan. Mesti usaha kan? Yang simple. Namanya protokol diabetes. Dokter awet muda. Thank you darling. That's a very kind of you. 10. Ayo cepat. Itu udah ada itunya. Udah kok. Udah. Kita lihat lagi. Sampo udah kan tadi kan, paraben kan? Sampo, sabun, make up, lipstick, lotion, sunscreen ada paraben kan? Makanya dilihat Bu, dibaca isinya, dicek tadi sama website tadi ya. Bisa menyebabkan kanker nggak? Oke? Jadi Bapak Ibu tolong turun berat badan ya. Tidak ada yang bilang berat badan gemuk tuh sehat, tidak ada. Bapak Ibu kalau gemuk itu lagi proses bikin penyakit. Belum jadi. Kuenya belum jadi ya. Kue serangan jantung belum jadi, kue stroke belum jadi, kue diabetes tipe 2 belum jadi, kue kena kanker belum jadi. Lagi dimasak proses. Ya, jadi Bapak Ibu jangan gemuk-gemuk. Tidak ada orang gemuk itu sehat. Kalau gemuk Bapak Ibu terlalu gemuk itu dia sel lemaknya itu mengeluarkan radikal bebas setiap saat, tiap detik mengeluarkan radikal bebas. Itu bikin racun di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Makanya statistik nomor 2 kan kegemukan kan, orang kena kanker kan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh gemuk Bapak Ibu. Makanya mesti kalau mau program turun berat badan itu bukan pakai timbangan Bapak Ibu ya. Bukan pakai timbangan, tapi pakai namanya BIA. Timbangan juga, tapi metodenya adalah BIA, Bioimpedance Analysis. Diukur lemaknya berapa persen. Diukur ototnya berapa kilogram. Bukan berat badan. Saya ulang ya, kalau mau turun berat badan bukan pakai berat badan, tapi dengan rasio ini, rasio lemak sama otot.
Kalau ibu gemuk, biasanya begini nih, lemaknya banyak, ototnya sedikit. Kita ubah begini, nah begitu. Lemaknya sedikit, ototnya banyak, timbangannya sama. Jadi Bapak Ibu, makanya saya bilang bukan pakai timbangan, pakai timbangan khusus namanya BIA. Ya, silakan Bapak Ibu. Kemudian nomor 4, protokol kanker nomor 4 adalah 10 o'clock ya. Panjang ini. Protokol kanker nomor 4 adalah detox. Bapak Ibu sudah masukin racun kan? Sekarang di detox. Oke? Detoxnya gimana? Detoxnya ada 2 macam, detox darah sama detox usus. Detox darah itu dengan kunyit. Ada 2, detox darah dengan kunyit sama dengan kopi ya. Yang pertama dengan kunyit. Resepnya adalah 10 ruas jempol kunyit kuning ditambah 5 butir lada hitam, digerus halus atau di blender, kemudian dikasih air mendidih, tunggu adem, diminum sama ampasnya. Oke, saya ulang. 10 ruas jempol kunyit kuning ditambah 5 butir lada hitam, di blender, digerus halus atau di blender, ditaruh di gelas, dikasih air mendidih, tunggu adem, diminum sama ampasnya. Orang kena kanker minimal 5 kali sehari. Orang kena kanker 5 kali sehari. Why? Kenapa orang kena kanker harus minum kunyit, Pak Dokter? Pertama, kunyit itu mengeluarkan enzim di hati, enzim detox paling kuat di hati namanya glutathione transferase. Glutathione transferase itu yang nyuci logam berat, nyuci racun di hati atau dikeluarkan di ginjal. Ya, lebih banyak keluar si glutathione ini kalau ada kunyit. Itu yang pertama, buat detox. Makanya detox darah kan? Yang kedua, kunyit anti peradangan. Kunyit anti peradangan Bapak Ibu, ini sampai tingkat ekspresi genetik Bapak Ibu. Luar biasa, lebih hebat dari obat. Kunyit Bapak Ibu, lebih hebat dari obat peradangan. Yang manapun lebih hebat. Kenapa? Karena dia bukan cuma enzimnya dibatasi, bukan. Tapi sampai ke ekspresi genetik si kunyit ikut campur. Lebih hebat dari obat. Nomor 3. Kenapa mesti kunyit? Kunyit ini anti kanker, Bapak Ibu. Udah banyak artikel penelitian ilmiah, kunyit itu anti kanker. Kalau tukang obat nggak tahu kan? Tukang obat yang meresepkan kemoterapi nggak tahu ilmu kunyit begini, nggak tahu. Kenapa? Kunyit nggak tahu. Karena kalau dia jualan kunyit nggak ada untungnya. Kalau jualan kemoterapi untungnya besar. Itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi kasihan. Ya. Oke Bapak Ibu, itu kunyit. Sekarang kopi. Detox darah pakai kopi. Kopinya gimana Bapak? Kopinya beda dengan kopi yang Bapak Ibu biasa minum. Oke? Kopinya bukan kopi yang biasa Bapak Ibu minum, bukan. Kopinya ada 3 syarat. Kalau mau melakukan detox darah pakai kopi ini, ada 3 syarat kopinya. Kopi yang pertama syaratnya organik. Kopinya organik, tidak boleh kopi yang biasa. Yang kedua, dimasaknya pakai uap panas, bukan di ongseng penggorengan. Saya ulang. Dimasaknya dengan uap panas, bukan di ongseng penggorengan. Kopi yang Bapak Ibu minum itu dimasaknya di penggorengan, di ongseng begitu. Ya. Ini bukan, dia pakai uap panas. Yang ketiga, dimasaknya setengah matang. Atau light roast atau medium roast, setengah matang atau dimasak sedikit aja. Light roast atau medium roast. Ya Bapak Ibu. Why? Kenapa Dok pakai kopi beginian? Itu nanti kopinya Bapak Ibu di blender, kemudian dimasak pakai air, kemudian dimasukin lewat belakang. Dimasukin lewat belakang. Bukan diminum, bukan. Lewat belakang. Yang namanya kopi enema. Silakan lihat di YouTube apa itu kopi enema ya. Jadi why?
Kenapa mesti pakai kopi ini Pak Dokter? Untuk kopi enema buat detox darah. Di kopi ini Bapak Ibu, di kopi enema itu ada zat namanya asam palmitat. Asam palmitat ini Bapak Ibu itu meningkatkan enzim tadi glutathione transferase di hati yang buat nyuci darah kita dari racun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masukin kopi dari belakang itu namanya kopi enema, kopi khusus ya. Itu ada asam palmitatnya yang bisa mengeluarkan enzim detox glutathione transferase 7 kali lebih banyak. Gara-gara ada asam itu ya. Makanya masak cuma setengah matang. Kalau kopi masaknya matang, asam palmitatnya nggak ada. Jadi Bapak Ibu kalau minum kopi itu nggak ada asam palmitat lagi, udah cuma ada kafein. Ya Bapak Ibu. Nah, itu gunanya buat detox darah si kopi enema. Ini adalah protokolnya Gerson terapi yang saya ambil masuk ke protokol kanker ya. Bapak Ibu silakan lihat di Gramedia itu ada buku namanya Pengobatan Kanker Gerson Terapi. Ini salah satunya adalah kopi enema ini. Ya. Saya masukin ke skip ini ya Bapak Ibu. Karena murah kan, nggak begitu mahal kan. Oke. Detox darah sudah selesai. Oh, berapa kali? Untuk yang kena kanker sehari 7 kali. 7 kali masukin kopi. Kalau Bapak Ibu nggak suka atau geli, skip. Mending pakai kunyit ya, pakai kunyit. Oke? Next adalah detok usus. Detok usus itu resepnya 3 batang seleri atau seledri jus, 1 wortel, 1 timun, 1 lemon, 1 apel hijau. Di blender atau di juicer, diminum airnya atau sama ampas terserah ya. Sehari yang kena kanker 7 kali. 7 kali. Ya, jadi ini jus ini itu gabung dengan kopi enema. Jadi setelah di kopi enema kurang cairan, kasih jus. Habis kasih jus, istirahat sebentar, kopi enema lagi. Kopi enema kurang cairan, kasih jus lagi. Jus udah masuk nih cairan ya Bapak Ibu, kopi enema lagi, keluar lagi cairannya, kasih jus lagi. Jadi ini prinsip Gerson terapi Bapak Ibu, ada di Gramedia, Bapak Ibu silahkan beli bukunya. Oke? Saya masukin di protokol kanker saya ya. Untuk Bapak Ibu yang tiap hari suaminya kerja pakai motor, wajib detox darah tadi pakai kunyit. Wajib bikin kunyit sehari sekali supaya polusi udara itu di detox ya Bapak Ibu. Wajib sebelum pergi kerja atau pulang kerja wajib minum kunyit tadi ya Bapak Ibu. Yang naik motor, kerja naik motor walaupun nggak kena kanker, naik motor kerjanya wajib minum ini sehari sekali, pagi atau malam pulang kerja ya. Oke, next adalah detox usus ada di VT saya Bu, tenang, nggak usah takut ketinggalan. Ada di VT saya cara bikinnya, ya. Saya unjukin cara bikinnya di VT saya nomor 1 kok VT-nya, tenang aja, nggak bakal kelewatan ya, ada di VT saya. Next adalah detox sudah kan, detox usus, detox darah sudah. Next adalah perbaiki semua infeksi. Perbaiki semua infeksi. Why? Ingat tadi penyebab kanker nomor 3? Infeksi. Nah, jadi Bapak Ibu mesti perbaiki semua infeksi yang kena kanker. Infeksi apa Pak Dokter? Gigi tinggal akar, dicabut. Gigi rawat akar, dicabut juga. Gigi tanam besi, dicabut, diganti yang tanam nggak pakai besi. Sinusitis diobatin, congean diobatin, paru-paru TBC diobatin, hepatitis diobatin, ada parasit di usus diobatin. Tujuannya apa? Kenapa orang kena kanker ngobatin infeksi? Hubungannya apa dong hubungannya? Yang nyembuhin kanker Bapak Ibu itu adalah imun kita sendiri. Diulang ya. Yang nyembuhin kanker Bapak Ibu adalah imun Bapak Ibu sendiri. Kalau di tubuh Bapak Ibu ada infeksi, imun Bapak Ibu bingung. Ini ngeladenin mana dulu? Infeksi dulu apa kanker dulu? Bingung dia. Artinya apa? Dia bingung sehingga dia memutuskan
Yang mana dulu yang emergency? Infeksi ini emergency Bapak Ibu, karena bikin meninggal orang, bisa kan? Infeksi kan? Kalau kanker kan cuma sel bertambah banyak. Jadi nggak bikin emergency kalau kanker. Sehingga imun kita memilih mengobati infeksi dulu. Diobatin, infeksi nggak sembuh-sembuh, infeksi lagi diobatin, infeksi lagi diobatin. Kanker dicuekin. Kanker dicuekin, tambah gede kankernya. Ya, jadi itulah kenapa Bapak Ibu mesti perbaiki infeksi. Sehingga kalau tubuh Bapak Ibu nggak ada infeksi sama sekali, imunnya fokus ngelawan kanker. Ya, itu nomor 5. Nomor 6. Protokol kanker dokter awet nomor 6 adalah anti kanker dimasukin. Baru anti kanker dimasukin Bapak Ibu. Contohnya apa dong anti kankernya? Tadi udah masuk kunyit. Tadi masuk kunyit anti kanker kan? Tambah lagi. Oke, tambah lagi. Tambah lagi Pak Dokter, tambahnya apa? Bapak Ibu beli ekstrak tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, buah-buahan yang anti kanker. Dunia ini Bapak Ibu, dari kutub utara sampai kutub selatan, ciptaan yang maha kuasa, pasti ada yang anti kanker. Pasti. Nggak mungkin Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat, tidak menciptakan sesuatu kalau nggak ada penyembuhan. Tidak mungkin. Contohnya apa? Buah-buahan yang anti kanker. Contohnya buah mengkudu. Bapak Ibu, mengkudu itu akar mengkudu, pohon mengkudu, daun mengkudu, buah mengkudu, semuanya anti kanker. Ya, jadi Bapak Ibu silakan beli ekstrak buah mengkudu. Diminum setiap hari. Ya, ekstrak buah mengkudu diminum setiap hari. Kalau bisa didouble dosisnya, ya. Ekstrak buah mengkudu. Next apa dok? Yang lain apa? Ekstrak buah delima. Ekstrak buah delima. Bentar, saya ada buah delima. Oh, dimasukin ya? Kelihatan. Enggak. Saya ada ekstrak buah itu mah nggak tahu kemana. Ekstrak buah delima atau pomegranate. Ya Bapak Ibu bisa beli di online ya. Ekstrak pomegranate, buah delima. Ya, itu juga anti kanker Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan lihat sendiri penelitiannya. Anti kanker ini. Mengkudu, buah delima, pomegranate, atau yang murah, yang gampang, murah, gratis, di tetangga ada, tinggal minta. Daun sirsak. Silakan Bapak Ibu, silakan daun sirsak diapain, direbus kayak, ekstrak kayak, diapain, terserah Bapak Ibu. Ya, itu diminum tiap hari Bu. Kalau bisa 2-3 anti kanker Bu, bukan cuma 1. 2-3. Tadi kunyit udah, ekstrak mengkudu sudah, ekstrak buah delima sudah. Ya, saya lagi ngobatin orang ada benjolan payudara. Itu dia suplementasinya ya. Saya kasih itu dia dengan jamur. Ada 5 macam jamur itu sangat poten, anti kanker juga tuh jamur. Kemudian yang kedua pomegranate, jadi 2 saya kasih ya, sama kunyit dia 3. Sama ini, kalau payudara pakai yang dioles, namanya frankincense oil. Bapak Ibu, frankincense oil yang dioles di luar. Kalau payudara ya, untuk payudara. Namanya frankincense oil. Jadi 3-4 dia anti kankernya. 2 bulan normal, nggak ada benjolan lagi. Bapak Ibu, tolong dengarkan ya. Dengan protokol kanker saya obatin orang ini langsung, benjolan payudaranya normal lagi, nggak ada benjolan. 2 bulan. Coba, nggak pakai kemo, nggak pakai radiasi, nggak pakai operasi, nggak pakai ditakut-takutin. Nanti menyebar. Apalah nggak jelas. Oke. Bapak Ibu ini udah terbukti ya. Makanya saya bingung kok orang pada nggak ngomong begini. Bingung saya. Oke, next. Nomor 7. Masukin probiotik. Makan probiotik. Why? Probiotik itu kuman baik Bapak Ibu. Kuman baik yang membantu usus kita sehat.
Imun kita, 70% imun kita dari usus. Kalau usus kita sehat, imun kita kuat. Imun kita kuat Bapak Ibu. Ingat tadi yang ngelawan kanker kita siapa? Imun kita sendiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu makan probiotik, imunnya kuat, usus sehat, imun kuat, yang ngelawan kanker lebih hebat. Gitu ya. Jadi makan probiotik penting untuk kena kanker. Nomor 8. Protokol kanker nomor 8 adalah, ini juga nggak kalah hebat nih, padahal gratis. Bapak Ibu tolong dengarkan ya. Ini protokol kanker lumayan hebat, gratis ciptaan Yang Maha Kuasa. Coba. Apa dong? Nyeker, Bu. Pak, apa tuh nyeker? Mungkin orang milenial nggak ngerti nyeker. Nyeker itu nggak pakai alas kaki, di tanah, di rumput, di pasir pantai. Namanya nyeker. Ya. Why? Nyeker ini berguna bagi orang kena kanker. Orang yang kena kanker tuh biasanya tubuhnya asam. Tubuhnya cenderung asam. Tubuh jaringannya cenderung asam. Makanya kanker tumbuh lebih banyak. Kalau Bapak Ibu grounding, tukeran ion. Tukeran ion hidrogen sama bumi. Bumi itu tahu kalau Bapak Ibu sakit. Ya, bisa ngerasa dia. Tukeran ion, ditukerin ionnya. Sehingga apa? Tubuh Bapak Ibu jadi normal. Dari asam jadi normal Bapak Ibu. Dikasih ion hidrogen. pH itu kan potensial hidrogen. Belum tahu ya? Sama bumi dikasih ion hidrogen. Sehingga tubuh Bapak Ibu netral. Nggak asam lagi. Membantu penyembuhan kanker. Banyak orang yang ngikut protokol kanker saya. Bapak Ibu ingat ya, saya live udah 11 bulan ya. Saya live sudah 11 bulan. Ada ibu-ibu bilang, laporan ke saya, Pak dokter, terima kasih. Kanker saya mengecil. Yang lebih berasa itu pada saat setelah grounding. Setelah grounding dia lebih berasa kankernya mengecil Bapak Ibu. Kenapa? Disembuhin sama bumi. Pakai ion. Ion hidrogen. Jadi netral tubuhnya. Itu pertama. Yang kedua, dapat antioksidan gratis dari bumi. Kan tukeran ion. Berarti kalau ada molekul oksidan yang ganas itu, oksidan ganas, dikasih ion satu. Normal lagi. Ya, antioksidan gratis dari Yang Maha Kuasa. Tubuhnya jadi netral, nggak asam lagi dari ciptaan Yang Maha Kuasa. Coba Bapak Ibu. Diajarin begini sama tukang obat. Kagak kan? Cuma pakai kemo kan? Apa nggak jelas itu? Bapak Ibu yang tinggal di apartemen bisa beli alat grounding ya, yang dicolok di listrik ya, ada. Alat grounding yang dicolok di listrik. Ibu sebentar. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di apartemen itu ada alat grounding, itu ada di media di toko online, Bapak Ibu bisa beli. Nah, itu dicolok di listrik. Tapi hati-hati nyolok Bapak Ibu. Hati-hati nyoloknya. Kenapa? Karena colokannya cuma 2 kan? Ya, kalau grounding itu di sini nih. Ini grounding. Ini grounding nih, ini grounding. Ini grounding 2 nih, kiri kanan grounding. Ini salah satu nyetrum. Jadi nggak boleh taruh sini, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu yang beli alat grounding itu di toko online, mesti beli adaptor kayak begini. Mesti beli adaptor kayak begini tuh. Ya. Jadi nyoloknya adalah di sini. Nyoloknya di sini. Ini grounding Bapak Ibu. Ini nyetrum, ini nggak nyetrum. Ini grounding namanya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu beli alat grounding itu ada colokan. Colokannya bukan colok di sini, Bapak, nyetrum nanti. Nggak boleh. Begitu nanti ya, nggak boleh. Nyoloknya bukan di sini, tapi di sini nih. Ya, jadi Bapak Ibu beli adaptor lagi. Ya, ini murah adaptor begini mah paling 5.000, 10.000 nih. Ini mereknya apa nih? Bronco gitu lah. Mereka Broco. Ya, jadi Bapak Ibu yang di apartemen, misalnya alasan, saya nggak ada tanah, nggak bisa grounding. Alasan kan? Beli di toko online,
Belilah. Dikasih gratis nggak mau kan? Belilah. Beli toko online, kayak kain gitu, ditaruh di tempat tidur ya, buat grounding. Ada kabelnya, kabel ada colokannya. Colokan masuk sini Bapak Ibu. Nih, colokan masuk sini ya. Jadi Bapak Ibu tidur kena grounding. Ya, jadi grounding itu sehari 2 jam, minimal 2 jam. Kalau Bapak Ibu beli alat grounding kan bisa semalaman tidur pakai grounding kan? 8 jam tidur pakai grounding. Ya luar biasa ya kalau beli yang pakai alat ini ya. Oke Bapak Ibu. Kemudian nomor 9. Yes, frankincense oil, betul. Saya yang pasien kanker saya yang payudara pakai frankincense oil. Ya, di luar diolesin, kemudian dia minum pomegranate sama minum jamur. Ada 5 macam jamur itu belinya sama Media Sehat. Saya beli sama Media Sehat Bapak Ibu. Saya beli jamur sama Media Sehat, saya beli pomegranate sama Media Sehat ya. Kemudian apalagi? Protokol kanker nomor 9. Bu, ini terakhir protokolnya ya, nomor 9 ya. Perhatikan. Protokol kanker nomor 9 adalah memperlancar energi tubuh. Memperlancar energi tubuh supaya Bapak Ibu sembuhnya cepat. Caranya gimana dok? Memperlancar energi tubuh. Caranya adalah dengan yang pertama, ikhlas Bu. Ibu, Bapak yang kena kanker, tolong dengarkan saya ya. Ini Bapak Ibu kalau masih dendam sama orang, dengki sama orang, nggak seneng sama orang beli TV kok lebih gede dari punya rumah gue, nggak seneng. Orang kok beli mobil lebih bagus dari mobil gue, nggak seneng. Nggak usah Bu, biarin aja, biarin. Mau beli rumah, mau beli TV satu gedung emang gue pikirin. Ya Bapak Ibu, tidak boleh dendam sama orang, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu dendam sama orang, dengki sama orang, itu energi keblok Bapak Ibu. Energinya keblok, nggak lancar. Contoh, menurut statistik, orang yang kena kanker payudara kiri, perempuan yang kena kanker payudara kiri, itu akibat dengki, dendam, sama keturunan. Sama anak, menantu, orang tua, mertua. Cucut, yiyit, dengki, dendam, dan lain-lain. Kena kanker payudara sebelah kiri. Menurut statistik. Jadi nggak boleh dengki Bapak Ibu, biarin aja. Untuk yang kena payudara sebelah kanan, kena kanker payudara sebelah kanan, ini akibat benci, dengki sama pasangannya, sama suaminya. Sama suaminya, sama pacarnya, nggak usah Bu. Biarin aja. Bodoh amat lo mau ngapain kek. Ya nggak usah dengki-dengkian Bu. Ikhlas. Makanya ikhlas penting Bu. Ya let it go. Biarin aja Bu. Dia mau ngapain kek, mau pulang jam berapa kek, terserah dia lah. Ya nggak usah. Oh suamiku, kenapa ditelepon nggak diangkat-angkat? Oh suamiku ini kemana? Biarin aja Bu, biarin. Mungkin positif ya. Mungkin lagi cari duit buat tambahan Bu, buat ibu kan. Nggak usah cariin Bu. Nanti juga pulang sendiri Bu. Nanti juga pulang sendiri. Sabar, nggak usah dipikirin. Ya, ikhlas. Yang kedua, tidak ada kata kotor dari mulut. Kebun binatang Bapak Ibu tidak boleh keluar dari mulut lagi. Semua binatang di mulut udah pulang ke hutan semua. Kebun binatang dari mulut ditutup. Close, nggak ada masuk lagi binatang. Oke? Nomor 3. Positive mindset. Positive thinking Bapak Ibu. Suami di telepon nggak dijawab-jawab. Jam 10 malam suami nggak jawab-jawab. Telepon belum pulang, kemana ini? Oh, jangan-jangan suami saya ini lagi rapat bikin proyek. Nanti kan uang bulanan bertambah kan. Weh, saya doain. Mudah-mudahan berkah nih. Mudah-mudahan suami saya pulang nih dapat rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Begitu Bu doanya. Positive thinking, bukan jangan-jangan suami saya ini wow. Nggak usah positive thinking ya. Nomor 4. Memperlancar energi meridian.
dengan melakukan protokol meridian. Caranya gimana dok? Protokol meridian caranya begini. Tuh, seperti itu caranya. Cara melakukan protokol meridian ada di VT saya, judulnya energi tubuh. Bapak Ibu silahkan lihat nanti setelah live selesai ya. Ada di VT saya judulnya energi tubuh. Bapak Ibu lihat sendiri. Ya, saya belajar energi tubuh Bapak Ibu, saya bayar 1 juta. Saya belajar energi tubuh bayar 1 juta. Untuk masyarakat Indonesia, Bapak Ibu di sini gratis, Bu. Gratis, Bu. Tinggal lihat, tinggal ikutin. Protokol meridian saya, judulnya energi tubuh di VT saya, tinggal ikutin, Bu. Gratis. Nggak bayar, Bu. Gratis. Coba, protokol kanker dokter awet muda, nyembuhin kanker, gratis, hemat energi, hemat biaya. Buat masyarakat Indonesia. Gratis. Dilihat Bu, saya lihat VT saya yang energi tubuh cuma like-nya berapa biji. Ini berarti Bapak Ibu nggak di-share. Tolong Bapak Ibu, protokol meridian saya di-share sama teman Bapak Ibu. Lakukan ini. Ini bukan cuma buat kanker. Orang kena kanker minimal 3 kali melakukan protokol meridian. Orang yang lagi sakit stroke, lakukan Bu protokol meridian. Orang lagi sakit demam berdarah, lagi sakit tipes, lagi sakit autoimun, lagi sakit diabetes atau yang lain-lain, semua sakit Bapak Ibu, lakukan protokol meridian. Itu memperlancar energi tubuh, mempercepat tubuh sembuhnya. Ya, yang kena stroke nggak bisa lakukan sendiri kan, ditepok-tepok sama penjaganya, sama perawat yang stroke itu, tepok-tepok begitu. Walaupun orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak stroke kan. Ya Bapak Ibu, silakan dilakukan Bapak Ibu. Buat masyarakat Indonesia gratis Bu. Ini musuhnya VT saya itu paling tinggi yang ngelihat. Ini paling berapa ratus ribu doang. Beda sama detox usus. Detox usus saya sampai 600.000 orang yang ngelihat. Masa protokol energi tubuh cuma berapa puluh ribu? Bu tolong di-share Bu. Gratis buat masyarakat Indonesia Bu. Di-share buat siapapun, buat bayi, buat anak kecil lagi sakit, semuanya bisa. Lakukan begitu. Ini kan ilmunya mirip-mirip ilmunya dukun bayi, Bu. Bapak ilmu dukun bayi? Bayi itu kalau di desa, dokter nggak ada, mantri nggak ada. Itu kalau lagi demam ke dukun bayi. Sama dukun bayi diapain? Dilakukan protokol meridian supaya meridiannya lancar si bayi. Gimana caranya? Gini Bu. Tuh. Digituin bayi kan, pakai minyak kan, tuh, supaya apa nih? Energinya lancar Bu, sembuh kan, pulang dari dukun bayi nggak demam lagi anaknya. Kenapa? Meridiannya lancar, mempercepat penyembuhan si bayi. Ini mirip-mirip Bu, silahkan dilakukan, gratis lagi. Oke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan protokol kanker saya, semua murah, gratis kan, kunyit murah, kopi murah, apalagi? Seledri murah, timun, wortel, lemon, apel hijau murah, apalagi ekstrak mengkudu murah, apalagi daun sirsak, apalagi gratis ngambil tetangga, apalagi grounding gratis, protokol meridian gratis. Coba Bapak Ibu, semua serba gratis, murah untuk yang kena kanker. Nggak usah khawatir, yang udah kena, yang pakai kemoterapi boleh digabung Bu. Bapak Ibu khawatir kan? Jangan-jangan kemo itu bisa memperbaiki. Oke lah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya sama si tukang obat, oke lah nggak apa-apa, silahkan. Lakukan juga protokol saya Bu, supaya detox racunnya itu dari kemo. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak bisa memutuskan Bapak Ibu pakai yang mana. Bapak Ibu dengerin saya. Putuskan sendiri buat tubuh Bapak Ibu. Jangan, saya nggak bisa mutusin. Dok, jadi saya milih mana, kemo atau tidak? Yang mutuskan Bapak Ibu. Sudah dapat informasi dari saya, Bapak Ibu putuskan sendiri. Ya. Saya kira cukup Bapak Ibu. Itu protokol kanker ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita live lagi hari Senin. Hari Senin kita bahas GERD ya.
GERD, gastritis, kembung, begah, mual. Keluhan lambung hari Senin. Setiap hari Senin keluhan lambung, setiap hari Selasa keluhan pembuluh darah, kolesterol, pembuluh darah, stroke, serangan jantung, itu Selasa. Rabu diabetes tipe 2, Kamis autoimun, Jumat kanker lagi. Ya, jadi Senin kita ketemu lagi nanti. Bagi Bapak Ibu yang mau konsul sama saya, tenang Bu, konsul sama saya gratis Bu, tidak bayar sama sekali, selamanya. Konsul sama saya selamanya gratis, nggak bayar Bu, gratis. Tapi ada syaratnya. Makasih Ira. Tapi syaratnya Bapak Ibu membeli produknya Dr. Awet Muda. Dr. Awet Muda ada produk namanya produk bundling. Semua produk informasi, bukan suplemen. Kalau Bapak Ibu mau tanya suplemen sama media sehat, bukan sama saya. Ya, saya ada produk informasi semua. Informasi sangat berguna untuk Bapak Ibu kesehatan satu keluarga semuanya. Yang pertama, olahraga awet muda, olahraga paling efisien dan efektif. Sekali olahraga 15 menit, seminggu 2 kali. Efisien, efektif kan? Yang kedua, hipnoterapi awet muda, bikin anak pinter, bikin anak mau makan, bikin anak nurut sama orang tua. Hipnoterapi awet muda, dihipnosis anaknya Bu. Bisa. Nomor 3, detox 30 hari. Detox usus besar yang susah pup. Siapa sih susah BAB? Nah, pakai detox 30 hari. Karena di detox 30 hari ada detox usus besar. 7 hari pertama usus besar. 7 hari kedua detox empedu sama hati. Yang kena batu empedu wajib ikut detox ini. 7 hari ketiga detox ginjal paru-paru. 7 hari keempat detox kulit, darah sama kelenjar limpatik. 30 hari dibimbing. Hari pertama minum apa, kedua makan apa, 3 minum apa, terus sampai 30 hari. Yang keempat, do it yourself. Ini bikin sampo sabun sendiri. Ya. Dari 4 produk, yang ini belum jadi. 1, 2, 3 udah jadi. Ya, jadi Bapak Ibu silakan beli bundling, bonusnya 2, 1 nomor telepon saya. Bisa konsultasi medis gratis selamanya. Gratis selamanya. Yang kedua, 1 bulan paket member gratis ya. Di paket member tuh banyak informasi medis yang paling berguna ya. Bahaya vaksin ada di situ semua. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya mau berangkat ya. Jadi besok di hari Sabtu ada live khusus member ya di Telegram ya. Jadi Bapak Ibu, khusus member lah di Telegram besok hari Sabtu jam 7 malam ya kita mulai ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau member silakan ikut member atau mau beli paket bundling juga bisa. Beli paket bundling kan gratis member ya. 1 bulan. Bapak Ibu terima kasih banyak udah datang. Terima kasih udah kasih gift saya, terima kasih banyak. Kalau saya ada kata-kata kurang berkenan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi yang udah beli paket bundling atau beli member terima kasih banyak. Bapak Ibu, selamat long weekend. Kita ketemu lagi hari Senin. Ya mungkin itu lebaran haji ya, mungkin ya. Kita lihat nanti lah.